Makanya suara muadzin itu kita menjawab suara muadzin pas suara speaker. Karena kalau sekarang rusak kabeh, sama dulu tentang kita fikih misalnya tentang Fathul Wahab, tentang Fathul Muin. Orang itu wajib mendatangi Jumatan sejauh mendengar suara muadzin. Nah, tergini sebagai sejauh mendengar suara muadzin. Asumsinya muadzin itu di menara yang tinggi, ma'hudu is-sauti, suara itu enggak bising. Berarti kira-kira itu hanya sekitar 500 meter. Ngantos lagi lho gitu. Mboten nganti kan. Saiki suara nganggo speaker bianter 3 kilo ae. Krungu, wong ora sound sistemnya apik. Apa wong sing krungu 3 kilo wajib Jumatan di tempat situ, wong di situ yang memperdengarkan 3 kilo nyerang daerah lain. Iya ta. Sampeyan tau mikir ngono to, ora tau dadi ahli fikih. Mulane saniki menara rapati payu kan dhisik Rasulullah ngutus menara mergo muadzin menek kan kados menara Kudus ku riyen muadzin menek. Saiki menek ngos-ngosan tok tetep ae padha wae wong ngono nganggo apa? Speaker. Saiki gawe menara speakere gak kok menara wonge ning isor. Bagus menurut saya. Bagus karena apa? Dia memahami apa yang dirasakan oleh non-muslim. Azan itu wajib kita siarkan. Tetapi juga yang penting setiap beragama jangan sampai ada yang terganggu kan? Betul. Nah, jadi saya merasa melihat begini, teman-teman muslim ini kan kita harus ngerti. Kalau orang Jawa bilang, ojo rumongso iso, mbok iso rumongso, jangan merasa bisa. Kita harus bisa merasa. Nah, teman-teman non-muslim ini kalau mengadu, salah, jadi kayak kasus Melani yang 2018 di Siantar itu. Saya kan maunya berteman sama siapapun. Buat saya satu musuh kebanyakan. Ya 1000 teman kekurangan saya. Agama apapun ya. Agama apapun, sukunya pun apa. Nggak ada agama juga kita temenin. Kayak burung-burung itu, Pak. Itu nggak ada agama, tapi setiap pagi dia datang, saya kasih jagung. Toleransinya umat Islam luar biasa. Luar itu saya pentingkan, saya meredakan suasana. Itu kan tegang. Itu di musola-musola, di kampung-kampung, saya kan suka sholat turun ke bawah, turba. Itu sudah diprovokasi, kalau kita ketemu si Tionghoa, kita ludahin. Kalau sampai, gitu? Iya, kalau sampai diludahin, si Tionghoa kan ada yang diam ngalah, ada yang lawan, Pak. Kalau ketemu teman-teman Tionghoa dari Medan, Pontianak, atau Belitung, itu kan galak-galak juga. Kalau ngelawan kan jadi perang. Makanya saya bilang, ayo kita datang, kita bikin suasana ini. Saya datangin ke Habib Rizik. Saya bilang, nggak ada teman-teman Tionghoa yang melegalisasi apa yang dikatakan oleh teman kita yang namanya ya menista agama. Akhirnya mereka ngerti. Nah, sehingga terjadi persahabatan di antara teman-teman Habib Rizik dengan saya. Sampai sekarang kita berteman baik. Ya kan, saya kan maunya berteman sama siapapun. Buat saya satu musuh kebanyakan. Ya 1000 teman kekurangan saya. Agama apapun ya. Agama apapun, sukunya pun apa. Nggak ada agama juga kita temenin. Kayak burung-burung itu, Pak. Itu nggak ada agama, tapi setiap pagi dia datang, saya kasih jagung. Bahkan kalau ada burung-burung kuntul, burung-burung laut itu datang ke tempat saya beli lele, saya potongin lele, saya kasih makan. Itu jadi makhluk Tuhan juga. Makhluk Tuhan. Masuk Islam umur 23 ya? 24. 24. Tahun 81 kalau salah ya? Yes, 24. Saya kan lahir tahun 57. 57. 41 betul ya? Iya, 23 going to 24 actually. Iya. Inspirasinya kayaknya gue baca apa iya cuman sering lihat orang sholat gitu. Tiba-tiba Babe tergerak untuk datang ke Masjid Al-Azhar ya. Dan akhirnya jadi Islam ini telah membentuk karakter saya dari muda sebenarnya. Karena teman-teman saya Islam semua dan kalau orang bilang bukan kaum abangan, kaum yang tidak bersendal, nyeker gitu semua. Yang di Pasar Baru nih? Di Pasar Baru, Krekot Bundar itu. Apalagi di Krekot Bundar. Krekot Bundar ya? Orang tua saya kelahiran Kalimantan Timur semua. Kami di situ nyeker. Jadi nyeker, pernah satu hari, depan rumah saya kan masjid. Jadi selain karena teman-teman muslim, terus lihat teman-teman sering sholat, depan rumah saya masjid. Ibu saya waktu itu sakit nyari stroke. Pas di depan rumah saya speaker toanya ke tempat kami, ke rumah kami.
saya waktu itu kan banyak teman-teman muslim, walaupun saya belum muslim, saya berinteraksi. Bergaul ya? Bergaul. Saya bicara sama pengurus masjidnya, saya bilang, Pak Kiai, saya manggilnya selalu Pak Kiai kan, pokoknya pengurus masjid saya anggap Kiai lah. Kalau dulu orang berpeci saya anggap Kiai pokoknya gitu kan. Saya bilang, Pak Kiai, ibu saya sakit, ibu saya kadang-kala suka kebangun-bangun malam kalau dengar suara azan. Boleh nggak bantu saya? Tolong deh 3 hari dikecilin sampai ibu saya sembuh, atau nanti kami cari tempat saudaranya kami pindahin. Dia bilang, waktu itu saya namanya Alun. Alun, kamu nggak usah khawatir katanya. Kita nggak pakai speaker luar, speaker dalam aja. Kamu minta 3 hari, saya kasih seminggu katanya. Akhirnya seminggu sampai ibu saya sembuh, nggak jadi stroke. Nah di situ saya lihat toleransinya umat Islam luar biasa. Ini salah satu yang bawa saya masuk Islam sebenarnya. Jadi kalau kita pakai toa, kita tidak toleransi kepada tetangga, jelas itu salah. Karena menurut saya guru-guru saya yang mengajarkan, Rasulullah tuh pernah cerita bahwa barang siapa yang menzolimi umatku, menzolimi minoritas, dia bukan umatku. Ya, bahkan saya bisa baca, saya ada satu tulisan, ada perjanjian ini loh, Madinah? Perjanjian Hudaybiyah. Itu Arab Quraisy ya. Itu waktu itu dia kalau nggak salah Rasulullah bilang kepada Abu Bakar, itu yang mendapat gelar As-Siddiqi gitu ya, orang yang jujur gitu, bahwa kalau kamu melihat orang-orang yang non-muslim tidak punya tempat ibadah dan meminta kepada kita, kita wajib membuatkan tempat ibadah buat mereka. Nah itu, jadi juga ada surat dari teman-teman itu. Satu hari Nabi katanya berkirim surat dan menyurati kaum Kristen Najran. Ya, yang menarik dari kearifan Nabi ya, isi dari bunyi suratnya, bila mereka membutuhkan bantuan dalam memperbaiki rumah ibadah mereka atau apa saja yang berkaitan dengan urusan agamanya, ya, mereka bisa dibantu, dan hal tersebut termasuk pengukuhan bagi mereka yang dapat mendukung masalah untuk agama mereka. Itu dianggap sebagai komitmen untuk memenuhi janji Nabi yang sangat toleransi. Nah makanya kalau kita sebagai umat manusia, kalau kita nggak bisa toleransi, Nabi aja bertoleransi. Jadi kalau kita bicara